Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmas, Tanbuk A5012102. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konselor yang efektif menurut Korey tahun 2012. Yang pertama, konselor yang memiliki identitas, artinya mereka tahu siapa diri mereka sebenarnya, akan mampu menjadi apa mereka, dan apa yang mereka inginkan dari hidup ini. Mereka bukan hanya sekedar refleksi dari orang yang diharapkan atau diinginkan oleh orang lain. Contohnya yaitu ketika seorang konselor kedatangan seorang konseli, otomatis konselor tidak boleh kehilangan identitasnya. Konselor tahu bahwa mereka konseli. Konselor tahu apa tanggung jawabnya kepada konseli, apa tujuan dan tugasnya kepada konseli tersebut. Yang kedua, mereka menghargai dan menaruh hormat pada diri sendiri. Artinya, mereka bisa memberikan pertolongan dan cinta kasih yang keluar dari cita rasa tentang harga diri dan kekuatannya. Mereka mampu untuk meminta, untuk diminta bantuan, dan untuk menerima orang lain. Contohnya yaitu seorang konselor ketika melakukan proses konseling, mereka bisa menghargai diri sendiri dan kliennya. Mereka bisa memberikan apa yang dibutuhkan klien, dan konselor harus tahu sampai mana kemampuannya. Jika seorang konselor tidak mampu untuk menangani konseli, konselor bisa lepas tangan kepada klien tersebut. Yang ketiga, mereka mampu mengenal dan menerima kekuatan diri sendiri. Artinya, mereka tidak memandang kecil orang lain dan mampu memberikan keteladanan dan kedamaian kepada konselor. Contohnya yaitu sebelum konselor melakukan proses konseling, konselor harus mengenal dirinya sendiri dan sadar kalau seseorang punya batas kemampuannya masing-masing, dan itu wajar, tidak bisa dipaksakan. Jika seorang konselor melakukan konseling, konselor tidak boleh memandang kecil atau sepele masalah klien. Tetapi konselor harus bisa memberikan kedamaian kepada kliennya, baik kedamaian dalam diri seseorang konseli itu maupun kenyamanan duduk, bicara, dan lain-lain. Yang keempat, mereka terbuka terhadap perubahan, artinya mereka menunjukkan keberanian dalam menerima dan tidak puas dengan apa yang telah dimilikinya. Contohnya, seorang konselor harus terus belajar dan belajar agar mereka tahu apa yang tidak dia miliki, dan seorang konselor tidak boleh cepat puas dengan hal-hal yang membuat mereka tidak mau untuk berusaha tahu. Yang kelima, mereka memperluas kesadaran mereka akan diri mereka sendiri dan diri orang lain. Artinya, mereka insaf bahwa jika kesadaran mereka terbatas, maka kebebasan mereka akan terbatas pula. Contohnya yaitu konselor sadar akan dirinya dan sadar akan kliennya. Mereka sadar akan keterbatasan yang dia punya, dan konselor memiliki kebebasan yang terbatas tapi tidak menggunakan kebebasannya untuk hal-hal di luar kendalinya, sekalipun kebebasannya tidak dibatasi, karena tugas konselor hanya untuk memandirikan kliennya. Yang keenam, mereka bersedia dan mampu untuk menerima adanya ambiguitas. Artinya, kebanyakan dari kita tidak berani berpikir dan berbuat out of the box. Konselor yang kreatif berani berpikir dan berbuat tidak seperti kebanyakan orang. Ia berani masuk ke kawasan yang belum dikenal orang dan berani mendua untuk memperoleh perilaku-perilaku baru. Contohnya yaitu ketika seorang konselor melakukan proses konseling, konselor harus berusaha masuk, berusaha akrab kepada orang yang belum dikenal, dan bisa membuat orang tersebut berbicara hal-hal yang rahasia tetapi dalam keadaan nyaman dan tidak terpaksa. Dan konselor sadar bahwa hal tersebut memang sulit tetapi harus dilakukan karena kebanyakan klien susah untuk diajak bicara. Jadi konselor harus bisa memikirkan strategi yang sekreatif mungkin. Yang ketujuh, mereka adalah orang-orang yang otentik, artinya bersungguh-sungguh dan jujur. Mereka tidak hidup dalam dunia pura-pura dan berusaha melepaskan berbagai topeng pertahanan diri. Contohnya, konselor harus bersungguh-sungguh dengan apa yang dilakukannya, karena menjadi konselor tidak mudah. Artinya,
Untuk orang belum dikenal, mendengarkan masalah orang yang datang dan memberikan solusi atau saran kepada kliennya itu tidak mudah dan dibutuhkan kejujuran, keseriusan, dan rasa ingin tahu yang tidak ada habisnya, bisa mempertahankan dirinya dan tidak menjadi orang lain. Yang kedelapan, mereka merasakan dirinya bergairah hidup dan pilihan mereka berorientasi pada kehidupan. Mereka terlibat secara aktif dalam kehidupan secara penuh dan berusaha untuk tidak diubah oleh keadaan. Yang kesembilan, mereka dapat mengalami dan mengetahui dunia konselinya. Namun, rasa empati mereka bukanlah diwarnai dengan keinginan untuk memiliki. Mereka sadar akan perjuangan dan kepedihan mereka, dan mereka memiliki kerangka acuan untuk mengidentifikasikannya dengan orang lain tanpa harus mengorbankan identitas diri mereka sendiri dengan cara mengidentifikasikannya secara berlebihan dengan orang lain. Contohnya, konselor harus bisa paham, mengerti, dan tahu kliennya, dan memiliki rasa empati kepada klien dengan cara apa yang dirasakan klien harus bisa dirasakan seorang konselor. Jadi, konselor harus bisa memposisikan diri mereka di berbagai masalah-masalah yang dihadapi kliennya. Tetapi konselor tidak mengorbankan identitasnya karena terlalu mengetahui orang lain secara berlebihan. Dan yang terakhir, mereka mengembangkan gaya konseling mereka sendiri. Banyak konselor yang mempelajari berbagai gagasan dan teknik, tetapi pada akhirnya mereka dapat meminjam berbagai gagasan dan teknik tersebut untuk mengembangkan gayanya sendiri sehingga konseling yang dilakukannya mempribadi. Contohnya, yaitu ketika konselor melakukan proses konseling, mereka melakukan berbagai teknik, tetapi mereka tetap kembali kepada yang nyaman menurut mereka untuk dilakukan kepada orang lain. Karena di sini konselor sangat dibutuhkan bisa memposisikan diri kepada kliennya. Maka dari itu, konselor harus tahu teknik dan gaya yang seperti apa yang paling cocok untuk kliennya. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.